Sudah belum? Sudah. Kalau gitu saya langsung absen ya. Alfira Koin Nisa, Amiratu Zahra, Amin Wisnu, Aprilia Tri Intaksari, Adi Nugroho, Arini Nova Kurniasari, Aulia Gina, Desinta Cikatika, Deva Afril, Dina Dwi Karisma, Bima Ananta, Dwiana, Fatia, Indi Iswari, Juwita Saputri, Livia, Lohita, Lutfi, Maharani, Mike, Melvija, Nurrahma, Novi Amelia, Putri Desi, Rentika, Rizky Novita, Rofia, Rosliana, Salsabila, Sylvia Ananda, Sylvia Miftahul, Sofi, Triwulan Mei, Vanessa Mei. Oke, jadi yang nggak masuk 2 ya. Langsung aja kita masuk ke materi mempelajari teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi sendiri itu ada kompetensi dasar. Yang pertama ada identifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Yang kedua mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga menganalisis struktur dan pembahasan teks eksplanasi. Dan yang terakhir memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan pembahasan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Sebelumnya udah tahu belum apa itu teks eksplanasi? Apa teks eksplanasi? Fenomena alam. Ya, jadi teks eksplanasi itu menjelaskan tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, dan yang lain. Ini ada pengertian teks eksplanasi. Ada yang mau baca? Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Ya, terima kasih Novia. Tepuk tangan. Oke, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Suatu kejadian baik itu dari kejadian alam, sosial maupun di sekitar kita. Contohnya kalau sekarang itu yang lagi fenomena tuh kejadian alamnya apa? Gempa Cianjur. Terus apa lagi? Mana banjir? Emang iya dong? Iya dong? Iya. Berarti. Terus kalau fenomena sosial? Fenomena sosial? Apa contohnya? Demo. Vandalisme. Apa itu? Vandalisme. Vandalisme. Terus apa lagi? Tawuran itu termasuk nggak? Iya. Tawuran. Terus apa lagi? Sambo itu ceritanya Sambo itu termasuk sosial bukan? Iya. Jadi teks eksplanasi itu harus banyak menggunakan fakta ya. Jadi ada sebab dan juga ada akibat yang harus ditulis oleh penulis. Tujuannya dibaca. Siapa yang mau baca? Ya, kita. Tujuannya untuk menjelaskan proses pembentukan atau kegiatan yang terkait dengan fenomena alam, sosial, ilmu
Silvia. Oke, jadi tujuannya itu ada untuk memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca agar pembaca tuh tahu sebab dan akibat dari suatu kejadian. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Siapa yang mau baca? Tidak ada? Tidak sama sekali. Oh ya, siapa namanya? Novio bisa. Ciri-ciri teks eksplanasi, strukturnya jelas. Jadi struktur eksplanasi diawali dari pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan urutan sebab akibat dan barulah ke interpretasi atau penyampaian dari si penulisnya. Faktual disebut faktual yaitu berdasarkan dengan data informasi yang nyata dan benar adanya. Ya, makasih Novi. Yang ketiga, itu adik. Siapa namanya yang paling baca? Iya, Cynthia. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Baca. Maju jadi kalau nggak kelihatan maju sini. Sini loh. Maju kalau nggak kelihatan. Kenapa toh belum makan? Iya. Ya nanti abis ini makan ya. Informasi membuat informasi lebih sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. 4. Tidak persuasif. Teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian bukan untuk membujuk siapapun. Terima kasih Sylvia. Oke, jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama strukturnya jelas, yang kedua faktual, yang ketiga informatif, dan yang terakhir tidak persuasif. Strukturnya jelas itu bagaimana? Harus diawali dengan pernyataan Umum, dilanjutkan sebab akibat, terus interpretasi. interpretasi. Terus harus bersifat apa? Faktual. Terus harus informatif. Informatif. Itu gimana? Memuat informasi terkini. Bersifat informasi terkini. Terus tidak persuasif itu maksudnya gimana? Tidak mempengaruhi pembaca. Ya, tidak mempengaruhi pembaca atau tidak membujuk ya. Selanjutnya struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Ada yang mau baca? Nggak ada yang mau baca? Mau ditunjuk? Identifikasi fenomena. Sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Penjelas. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kami bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibat. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Ya, makasih Vanessa. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama identifikasi yang berisi tentang proses bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam. Sedangkan yang kedua itu bagian penjelas, di mana isinya itu ada proses sebab akibat dari suatu peristiwa. Sedangkan yang terakhir yaitu penjelasan ulasan dari pertama dan kedua mengenai kesimpulan. Pola pengembangan teks eksplanasi ada 2. Ayo diarti dibaca. Pola pengembangan proses. Pola ini disusun kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Contoh teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses dapat dilihat pada pada Juli tahun 1920 Belanda memulai serangan ke Jasa lagi oleh Pangeran Diponegoro. Jasa telah dikosongkan terlebih dahulu. Sekelompok tentara Belanda kembali dari Jasa menuju Yogyakarta dan tiba-tiba diajak dan dibinasakan
ada cerita singkat di mana di sini tuh ada waktu. Contohnya di sini ada apa aja? Yang pertama ada Juli 1926. Yang kedua, Sewaktu tentara Belanda kembali dari Dachau untuk menuju ke Yogyakarta. yang ketiga, Beberapa bulan setelahnya, yang terakhir di bulan Oktober 1926. Ya, jadi di sini tuh harus menjelaskan mengenai urutan waktu ya. Yang kedua, pola pengembangan sebab akibat. Dua pola pengembangan sebab akibat. Pola ini memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan sebab akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Contoh teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat dapat dilihat pada teks berikut. Hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, air danau, juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses yang selanjutnya terjadi yaitu kondensasi atau pemadatan uap air dan menjadi sebuah embun. Dari paragraf di atas kita dapat memahami bahwa panas matahari merupakan penyebab terjadinya hujan, atau bisa dikatakan hujan merupakan akibat dari proses penguapan air laut. Ya, terima kasih Dek Nur. Jadi pola pengembangan yang kedua itu ada pola pengembangan sebab akibat, di mana isinya juga menjelaskan gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan. Di sini sudah dijelasin itu. Jadi sebab akibatnya apa? Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panas matahari merupakan penyebab terjadinya hujan, atau bisa dikatakan hujan merupakan akibat dari proses penguapan air laut. Nah, sekian, terima kasih. Jadi dari teks eksplanasi ada yang ingin ditanyakan? Berarti semuanya udah jelas? Tenang. Udah, berarti langsung dikasih tugas ini? Iya. Mau tuh kasih tugas? Udah, semuanya udah bagian? Oke, di sini ada tugas, itu ada A, B, C, D, dan E. Dimana yang pertama itu ada A, itu ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Kemudian yang B, itu kalian mencocokkan, jadi tinggal digaris aja ya. Yang C itu ada pilihannya untuk mengisi pernyataan yang rupa. Itu udah ada pilihannya di bawah. Kemudian yang D tinggal pilih benar atau salah, dan yang E itu mencari struktur teks eksplanasi. Sudah jelas semuanya? Semangat mengerjakan ya.
sudah ya? Siap sudah. Ya, kalau itu dimulai tugasnya. Oke, udah semua ya? Sudah. Karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita tutup aja pembelajaran kali ini. Pembelajaran mengenai teks eksplanasi. Jadi dapat kita simpulkan pada mata pembelajaran kali ini mengenai teks eksplanasi tadi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang mengandung sebab akibat suatu kejadian sosial maupun budaya. Ya, yaitu peristiwa yang menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam, sosial, budaya dan sebagainya. Yang tujuannya untuk agar pembaca memahami isi teks tersebut. Terus ciri-cirinya apa aja? Strukturnya? Ya, terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Ya, terus sifatnya apa? Terus informatif. Dan juga Persuasif. terus ciri-cirinya ada apa aja? Ada identifikasi fenomena. Yang kedua dapat jelas. Dan yang terakhir ada interpretasi. Kalau pola pengembangan tadi ada berapa? Ada dua. Pola pengembangan apa? Pola pengembangan proses dan pola pengembangan sebab akibat. Jadi udah jelas ya semuanya? Ya. Jadi kalau ada ulangan minggu depan itu udah siap semuanya? Insya Allah. Ya, siap ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, semoga kalian tetap semangat dan tetap aktif untuk mengikuti pembelajaran ya. Terima kasih. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.